Oke, kita lanjut ke bagian groom PHP ya sekarang teman-teman. Tapi yang perlu diingat di sini adalah pastikan teman-teman menggunakan PHP yang versi terbaru ya untuk komposernya, bukan untuk Laragon atau lokal servernya. Jadi pastikan di sini teman-teman jalankan komen PHP V ya. Ini aku zoom. Pastikan teman-teman menggunakan PHP setidaknya 8.3. Ini yang terbaru ketika video ini dibuat ya. Kalau teman-teman punya versi yang terbarunya lagi, silahkan pakai. Tapi aku nggak sarankan kalau misalkan teman-teman masih menggunakan versi di bawah 8.3 atau 8.117 kalau tidak salah. Jadi di PHP 8.1 ke bawah itu ada isu, jadi pastikan teman-teman update dulu versi PHP-nya yang digunakan oleh komposer supaya nggak kena error seperti yang aku tampilin di gambar ya. Karena itu blockingnya memang bawaan dari PHP-nya sih. Karena sepengetahuan aku gram PHP itu nggak pernah ada masalah lah. Jadi aku yakin salahnya memang ada di PHP-nya, bukan di gram PHP-nya. Oke, kita lanjut yang kemarin. Pertama-tama, kita mulai dari PHP standard neon dulu ya. Jadi teman-teman silahkan bikin satu file namanya PHP standard neon. Kemudian teman-teman ketik parameter sini ya. Kemudian diisi dengan level 6, kemudian diisi dengan paths-nya. Paths-nya itu adalah untuk menunjukkan folder mana yang harus diperiksa ketika PHP stand dijalankan ya. Seperti biasa ya, path folder, kemudian level ya untuk levelnya. Jadi ketika nanti kita jalankan PHP stand, kita nggak perlu nulis lagi levelnya sama nulis path foldernya yang mau kita cek karena sudah dikasihkan di PHP stand.neon ini. Jadi bagiannya sudah ada config-nya lah ya. Jadi kita nggak perlu tulis parameter level sama path atau option ya secara berulang kali. Dan PHP stand.neon ini juga akan digunakan oleh gram PHP. Jadi pastikan teman-teman deklarasikan dulu ya, minimal levelnya level 6. Ya, atau kalau mau teman-teman set ke 9 juga boleh-boleh aja, terserah. Oke, jadi itu aja untuk PHP standar-nya. Kemudian kita mulai dari dokumentasinya gram PHP dulu ya. Jadi ini GitHub-nya gram PHP ya. Seperti biasa di bagian readme-nya ada sedikit penjelasan tentang apa itu gram PHP. Kemudian seperti biasa yang kita cari adalah instalasinya. Di sini yang kita pakai adalah instalasi yang menggunakan dependensi juga. Jadi versi lengkapnya ya, jangan yang without dependency. Tapi kalau teman-teman mau coba pakai without dependency ya silahkan aja. Tapi aku rekomendasikan teman-teman instalnya yang versi with dependency aja. Ini tinggal di copy paste, balik ke VS Code, tinggal copy paste, kita jalanin aja ya perintahnya untuk install gram PHP. Tunggu sampai selesai. Nah, nanti komposer bakal nanya nih, kita percaya nggak sama package-nya gram PHP ya. Di sini teman-teman bisa lihat, tinggal jawab Y aja ya. Teman-teman lihat di komen promnya masing-masing ya. Ini kan ketutupan sama badan aku ya. Ini tinggal pencet Y aja, nanti otomatis dia bakal lanjut install lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi, do you want to create a gram php.yml file? Kita tulis saja di sini yes. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada apa aja task yang harus dijalankan oleh gram PHP ketika gram PHP dijalankan. Kita akan coba pilih yang nomor part 2 ya, yaitu PHP unit. Kita ketik aja part 2. Nanti dia otomatis bakal generate gram php.yml dengan isinya untuk menjalankan task PHP stand. Kita bisa cek di sini ada gram php.yml ya. Kita buka, di sini ada tulisannya task PHP unit sama dengan 0. PHP unit ini perlu kita tambahkan deklarasi. Ya, sebetulnya ini kurung terawal nggak perlu ya. Ini bisa kita hapus aja. Jadi kurang lebih kayak gini penulisannya. Nullnya kita hapus. Kemudian kita enter lagi, kita tambahkan dua hal ini ya. Jadi konfigurasi adalah untuk mengarahkan bahwa groom PHP, tolong gunakan config yang sudah kita deklarasikan di PHP stand.neon. Kemudian use groom PHP paths adalah supaya groom PHP-nya tidak menggunakan paths bawaan dia sendiri, melainkan paths yang sudah deklarasikan di PHP stand.neon ini. Ketika dijalankan, dia akan menjalankan PHP stand juga. Dia ngecek juga. Jadi bisa dibilang gram PHP ini jagain gawang bagian PHP stand-nya ya. Oke, ini masih PHP unit ya. Seharusnya bukan PHP unit. Salah ya? Oh ya, seharusnya part 1 ya, bukan part 2 ya. Ini kita ganti jadi PHP stand aja ya. Ya, baru benar. Kalau PHP unit buat unit test. Jadi, gram PHP itu bisa dibilang penjaga gawang. Dia itu akan melakukan pengecekan yang ada di sini ya. Ini sampai ada 60. Kalau kita deklarasikan ke 60-nya ini, ketika kita akan melakukan commit, atau ketika gram PHP dijalankan, dia akan otomatis menjalankan 60 task yang ada di sini, di command prompt ini. Kenapa disebut penjaga gawang? Karena gram PHP bisa diintegrasikan dengan Git. Kalau kita balik ke dokumentasinya, terus kita lihat di sini ya, ini ada konfigurasinya, kemudian ada git init dan git dinit. Ya, dua hal ini yang penting untuk integrasi dengan Git-nya. Kalau yang lainnya silakan teman-teman cari tahu sendiri ya. Ini aku cuma ngasih tahu dasarnya aja dan ngasih tahu yang paling mudahnya. Kalau git init itu untuk mengintegrasikan gram PHP dengan Git. Kalau Git init sebaliknya, untuk melepas gram PHP dari perintah Git. Jadi ketika kita mau commit, gram PHP-nya nggak jalan kalau kita dinit. Tapi kalau di init, gram PHP-nya akan jalan sebelum commit-nya dilakukan.
Ya, sekarang kita coba. Contoh misalkan git init ini kita jalanin ya. Nah, kalau misalkan ada tulisan watch out, Groom PHP is sniffing your commits. Bisa dibilang, Groom PHP kita sudah menjadi penjaga gawang repository kita atau penjaga gawang kode kita lah. Misalnya, aku mau commit book request dari perubahan kita kemarin ya. Ketika di enter, dia akan menjalankan Gram PHP. Seperti itu cara kerja Gram PHP. Dia akan menjalankan task-nya yaitu PHP stun yang kita deklarasikan. Nah, di sini bisa kelihatan ya errornya. Errornya muncul nih. Ini sebenarnya panjang ya hasilnya. Nah, ada emot Gram PHP-nya juga ya. Kemudian ada status juga, running task-nya ada berapa, yaitu 1 ya. Ya, karena kita hanya deklarasikan PHP stun ya. Kita bisa lihat di sini bahwa book controller itu masih belum ada return type-nya. Kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya kita nggak melakukan push book controller atau melakukan commit lah ya. Yang kita commit adalah file book request. Tapi kenapa book controller yang kena errornya? Ya, karena pada dasarnya, Groom PHP menjalankan PHP stun secara keseluruhan. Kita balik ke config-nya php stun.neon. Di sini paths-nya ke app. Berarti seluruh file codingan yang ada di folder app atau app, dia bakal di-scan oleh PHP stun. Ya sama lah kayak kita jalanin PHP stun biasa ya. Sini vendor, bin, PHP stun, analis. Pasti errornya juga sama, keluar. Kenanya kemana? Ke book controller. Ya karena kita tidak melakukan pengecekan secara spesifik. Melainkan kita melakukan pengecekan secara keseluruhan di dalam folder app atau folder app. Nah, kalau seperti ini, solusinya bagaimana? Solusi terbaiknya ya jelas, book controllernya harus kita rapihin supaya nggak kegigit sama PHP stun. Sederhana, sebetulnya tinggal kita tambahin aja kan di sini array, kemudian kita tambahin di sini dokumen PHP-nya ya. Dia mirip-mirip kan sama book request ya sebetulnya. Ini bisa kita copy paste aja bagian return-nya ya. Karena sudah jelas bahwa dia return-nya itu sebuah array yang bersifat mixed ya. Jadi kita bikin aja di sini. Atau mungkin kita bikin lebih sederhana lagi deh. Seperti ini aja. Mixed. Karena respon kodenya ini meskipun bersifat integer, tapi result-nya itu bersifat array. Yang itu berarti isinya bisa macam-macam lah. Ini mungkin kita bikin mixed aja. Kita coba jalanin. Oke, no error. Ketika kita melakukan commit lagi, pasti bisa ke commit, nggak ada masalah. Tapi katakanlah teman-teman udah frustasi dengan memperbaiki PHP stun, udah nggak ada waktu, buru-buru, teman-teman bisa skip pengecekan Groom PHP-nya. Jadi kalau kita lihat di atas, ini ada tulisannya ya, to skip commit checks, add strip n or strip no verify, flag to commit comment. Jadi sebenarnya bisa kita skip ya ketika kita akan melakukan commit. Tapi ya itu tadi, sebenarnya itu nggak direkomendasikan. Tentu kalau misalkan kode kita ada yang nggak lurus PHP stun, kita harus perbaiki. Ya. Tapi kalau misalkan memang udah buru-buru, perbaikan darurat, atau harus naik ke production secepatnya, ya udah, nggak apa-apa skip aja. Tapi ya, resiko ditanggung oleh pemenang. Jadi itu aja ya sederhananya untuk Gram PHP ya. Untuk config-nya Gram PHP sebetulnya dia pasti larinya ke .yml ini sih. Dan untuk PHP stun.neon ya, ini adalah config sederhananya aja, yaitu untuk shortcut penulisan level sama paths ya, khususnya di bagian parameter. Kalau teman-teman mau lebih tahu lagi, silakan teman-teman cek lagi dokumentasinya, pelajari lagi lebih lanjut tentang konfigurasinya, tentang task-task yang bisa dijalankan. Sebenarnya ini powerful banget ya Groom PHP. Cuman karena aku nggak mau terlalu bahas lebih dalam, supaya nggak terlalu panjang juga ya, karena ini udah panjang banget. Atau mungkin nanti aku buatin deh playlist khusus untuk bahas Groom PHP ya, kapan-kapan, karena ini ada banyak juga ya, kurang lebih ada 61 ya, karena mulai dari 0. Mungkin bisa kita cobain satu-satu di playlist itu, menarik juga nih. Kita belajar bareng nanti ya. Bisa dibilang, PHP lanjutan udah selesai nih. Mungkin di selanjutnya kita akan cuman sedikit sharing-sharing aja lah. Jadi kita bakal lanjut sharing-sharing di video selanjutnya aja.